Mugi-mugi kula lan panjenengan sami diadoaken saking bala, diadoaken saking mara bahaya, santen enten barokah rahayu, walia jati temening walia dados. Monggo sami-sami kandaras kidung rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kidung rumaksa ing wengi, teguh rahayu luputeng lara, lupute bilai kabeh. Jin setan datan purun, panaluan tanana wani, miwa kang gawe ala gunane wong luput. Geni ateman tirta maling adotan ngaraing mami, guna dudupan sirna. La ilaha illallah. Sakaing larapan samya balik, sakaing ngamapan samya mirundah, welas asih pandulune. Sakaing braja luput, kadikapuk dibanding wesi, sakaing wisatawan satu galak tutu, kayu kang lemah sangar, songgeng landakku maming wong lemah miring, miang pagupati merah. La ilaha illallah. Pagupati warak samya kalir, nadia arcam yang segera asat, temahan rahayu kabeh. Apan salira ayu, ingadaran kang widadari, rinaksa malaikat lan sadunging para rasul, pinayungan hiyang sukma, ati Adam utaku bagenda esis, pangucapku ya Musa. La ilaha illallah. Napasku Nabi salinui, Nabi aku pamirsa ingwang, Dawud ing suaraku mangke. Nabi Ibrahim ing nyawaku, Nabi Sulaiman kesedan mami, Nabi Yusuf rupa ingwang, Idris ing rambutku, bagenda Ali kulit ingwang, Abu Bakar keti daging, Umar singgi, balung bagenda Usman. La ilaha illallah. Sum kupati malinui, Siti Aminah bayu ing angga, Ayub ing usus kumangke. Nabi Nuh ing cejantung, Nabi Yunus ing otot mami, netraku ya Muhammad, pamuluku ya Rasul. Pinayungan Adam kelawan Hawa, sampun pepek sekataipun para nabi, kadia salira tunggal. La ilaha illallah. Bil qabul wal barakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selajengnya yaniku bedalipun sejatine Masres Cirebon. Akeh kang ngomong Masres ku apa sih Kang Ade? Takon langsung ning narasumbere yaniku kula sumanggaken dumateng Mama Haji Sulama Hadi Ketua DKKC Kabupaten Cirebon lan mangke sareng Bapak Haji Toto. Kula sumanggaken kangge Mama Haji Sulama Hadi dibedal. Bari dapur ya Pak. Nyantai mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang gadah wilayah ingkang kula hormati kangge Pak Aceh, Mama Aceh, dari Mas Kedike dan anu Mas Aceh. Ingkang kula hormati Pak Guyuban Pok Brayut nggih. Sesepuh kula nggih. Pak Dewan sukses selalu mudah-mudahan. Mudah-mudahan terus mali aman. Amin. Para rawuh, para sesepuh ingkang kula hormati, wabil khusus rekan seniman seniwati, rekan pengurus DKKC ingkang kula banggaken. Ampura dalunan iki sanes kula lebih paham sing panjenengan, tapi kula belajar berarti sesarengan. Keranten sedherenge kula ngandika wonten satu bijak mengatakan bahwa sejarah niku sudut pandang. Artose pemahaman sejarah dalam rangka memaknai sebuah referensi tergantung saking kepentingan kebutuhan kula kang wiraos karo kang rongokaken. Terus judi semata-mata sulama iku lebih pinter duduk, tetapi kula bebarengan ngaji bareng gulati apa sih sandiwara, apa sih masres. Bapak Ibu hadirin sekalian, berdasarkan pengalaman kula anak sejarah kangaran Carut Kanda Pak. Bapak Carut Kandaku getok tunular ucape wong siji karo wong sejen. Keranten selama kini sampai dinakian dinten kini belum ada referensi yang menerangkan tentang referensi sejarah secara logis. KBK penafsiran Pak. Nah, karena hal demikian kula coba menjelaskan yang panjenengan berdasarkan tutur tinularan hasil ucape wong sepah nalika sengen. Keranten buatan wonten bukuwe Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kalau niki bebarengan ngomong wonten Kang Toto, Kang Surnaja nulis tentang sandiwara. Hemat kula, sepengetahuan kula, keranten kula ini boleh dikatakan dalang kang telung zaman Pak. Mungkin dalam usia masih rolikur, tapi kula umurnya wis tua Bapak Ibu. Kula ini umurnya wis 5 tahun, dados kula niki di samping dari ketua Dewan Kesenian Bapak Ibu, kula dari ketua sandiwara Pak. Kula mimpin sandiwara 25 tahun Pak. Jadi mungkin sadakan apal nih ceritane, tapi bukan kebenaran ya Pak, duduk kebenaran ini Pak. Ini berdasarkan referensi kang kula baca, kang kula serat, kang kula tulis, belajar sing wong tua, kang tak sampaikan yang panjenengan kang rawuh ning dalu niki. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu ada sekalian, sejarah sandiwara niku wonten 3 periode Pak. Periode pertama nalika ning zaman kerajaan Lakusmana, jujur kudu diakui ning Bapak Ibu, sing aran sandiwareku awite dudu sandiwara dikit Pak. Awit pertama sandiwareku arane Tunil Pak. Tunil ras berganti ning Masres, ras berganti ning sandiwara. Dongeng ngeten Pak. Tunil jujur kula akui. Terus, Pak, kula mari belajar membaca sandiwara, membaca sejarah ini secara bijak aja ego Pak. Artosnya diakui jujur memboten, sing aran Tunil Pak, sing aran Mas Resekin Pak, itu aslinya dulu kesenian wong Cirebon Pak. Jujur ya, ini itu kesenian kang digawa marang pejabat pasukan Mataram nalika melakukan penyerangan Sultan Agung marang Batavia Pak. Sewise mendarat ning Cirebon, tepate ning daerah Muara Jati kang sekine ana ning daerah Kraton dan sekitare rangsang Kraton Suranggala Pak. Mereka itu karena tatkala singgah niku singgahnya mboten sedinten rong dinten Pak. Natkala berkemas pengen melakukan pemberangkatan kembali niku waktune bulanan.
Sehingga dalam rangka nikuan coba kanggo ngilangaken stres para pasukan wau, gawe hiburan Pak, gawe pertunjukan Pak, gawe pertunjukan. Mungkin Bapak Ibu hadirin pernah kuning sengen ning tontonannya masyarakat anake topeng lakon kan Pak ya, pernah perlu ya Pak. Nah itu sama, drama itu dianyelir disamakan dengan topeng lakon Pak. Topeng kalau si nontonnya topeng mawon jenuh, sehingga topengku dibikin lakon Pak, topeng lakon pada karo tunil Pak. Hanya kemasannya pada waktu semono dimainkannya sandiwara yang namanya tunil itu Pak, diperankan semuanya pure oleh laki-laki. Jadi pemeran wanita langka Pak, jadi kang jadi wong wadone wong lanang kang dipaisi wadon Pak. Ini awal tunil pertama ya Pak, tunil pertama. Kemudian setelah tunil pertama hilang Pak, setelah pasukan itu hilang, kemudian muncul lagi di era yang kedua. Era kedua itu tatkala kolonialisasi penjajahan bangsa Belanda ning daerah masih ada di Jawa, tepatnya di Cirebon Pak. Dari tunil setelah hilang itu baru mulai muncul arane masres Pak. Tunil itu dikemas sebagai pertunjukan tapi kanggo nutupi para pemain supaya diketon, dipai warna Pak, dipai clear Pak. Dipai clear jari wong Belanda jari wong kolonial arane marses. Marsesku pergelaran yang bentuknya dengan warna Pak. Dari masres itu duduk masres saya Pak. Marsesku bahasa Belanda artinya marsesku warna Pak. Mulanya zaman semono ana masres abang, masres kuning, masres hijau. Durung ana arane Pak, masih masres. Nah, setelah itu lagi Pak, tatkala zaman pengen kemerdekaan, tontonan kini dilarang maning Pak, niman Belanda ki Pak. Karena dianggapnya provokator Pak. Ada kegiatan yang sengaja melakukan perundingan, perencanaan untuk melakukan penyerangan ke kolonial, sehingga hiburan itu dilarang kembali oleh kolonial Belanda. Pak teman hilang mani Pak. Nah mulai muncul mani Pak, itu ning era tahun 50-an Pak. Ning era 50-an mulai muncul lagi tatkala Indonesia pada waktu semono lagi zaman paceklik Pak. Lagi kang omangan angel, akeh wong kang lamunan, golongan kelompok-kelompok manusia, kelompok-kelompok orang itu melakukan kegiatan gawe pertunjukan, mengingat nih zaman mengen arane tunil maning Pak, duduk masres maning Pak, zaman semua arane tunil maning, termasuk kaya nih daerah panjenengan dari kiri Pak, ana sosok tokoh arane kuwu sedunge bojong ana sandiwara Pak, arane Bapak Kuwu Mursid Pak. Mama Kuwu Mursid yang riki niku pencetus penggagas tunil Pak. Karena pada waktu semono kuwuku Pak jabatannya hampir 30 tahun lebih, sehingga di era tahun 50-an, 60-an, 70-an Bapak kuwuku seneng tontonan Pak angarane tunil ngalih ning kidule dalan ireng sampai menurunkan di daerah Blangbong. Kemudian dia beralih lagi, beristri lagi di daerah Bojong yang menurunkan sandiwara-sandiwara yang ada di daerah Bojong Pak, untuk daerah utara, untuk daerah barat maksud saya. Arane sandiwarae kelangan budaya pengen Pak. Ini dakat ini. Nah, ning bedulane masih arane masres Pak. Masres abang, masres ijo, masres kuning. Kalau rasan wau sonten kula kok ditantang Mas Aceh wau kula coba teka ning salah siji pelaku masres zaman semana arane Pak Guru Miskat mesurit Pak wonge. Tapi mengenaskan, beliaunya itu matanya buta tapi umurnya panjang hampir 70 tahunan, tinggal cangkeme Pak. Kemudian ada lagi pelaku yang masih hidup sama nasibnya, matanya buta, omongnya masih landep, yaitu Bapak Data ya Pak Mayor. Mas Surit, Bapak Data, itu pelaku. Kalau dulu pelakunya namanya di sana masih udah meninggal Pak, arane Bapak Werta, kang pernah angsal maestro sing kebudayaan sing ini Mas U, Bapak Werta. Nah, ini pun perkembangan tontonan masres. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, masres itu mengalami 3 zaman, 3 periode sing tunil kang digawa ning pasukan Mataram singgah ning Cirebon. Makanya di tunil ini ada kesamaan antara ketoprak, ludruk dan sandiwara. Coba sampai delengaan. Satu-satunya tontonan sing modele pada arane beda itu masres Pak. Bahkan di Jawa Timur arane ludruk, pada pegelarannya begitu.
Di Jawa Tengah arahnya ketoprak, pada hiburannya begitu. Ning Cirebon arahnya masres, sandiwara, pada. Nah, di era terakhir, di era sebelum Orde Baru, tatkala zaman lagi ada zaman kepahitan, kekurangan makan, rakyat pengen protes yang pemerintah beli wani, Pak. Karena pada waktu itu mulailah muncul slogan Tri Semara Bakti yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan zaman semono, Pak. Ada Tri Semara Bakti. Itu tuh hanya bingkaian politik, bingkaian, Pak. Artinya yang namanya seniman itu tidak boleh vokal. Karena seniman itu dinaungi oleh tadi dengan 3 sifat asas Tri Semara Bakti. Sebenarnya itu Pak, kemasannya pemerintah. Ambil senimannya aja demo, ambil senimannya aja protes, makanya Menteri Penerangan melalui Menteri Dinas Penerangan gawe aturan kang tersirat arane Tri Semara Bakti, sehingga seniman pada waktu itu tidak bisa bergerak, Pak, karena pergerakan seniman kalau pengen melakukan tindakan demo apa segala macam ada batasan itu. Mulailah berganti namanya dari Masres ning sandiwara, baka sandiku rahasia, baka waraku pertunjukan. Jadi kapan munculnya sandiwara? Sandiwara itu munculnya tatkala di era Orde Baru, Pak. Mulai muncul sandiwara. Adapun tahunnya itu relatif, Pak. Orang mesti tahu 65, 66, 64 tergantung kebutuhan pada waktu semono, Pak. Muncul dari kelompokin, munculkan sandiwara. Nah, dari tahun itu bermunculan, Pak, di mana saja tempat yang dulunya orang pernah main tunil, di daerah Bojong, layak pilang-pilang sandiwara kayak Karya Budaya, Panti Budaya, Marga Tamalan, sejen-sejene, Air Langgeng Budaya pertama. Kemudian yang bedulan munculan telung sandiwara, Pak, Master Sabang, Master Hijau, Master Kuning. Makanya benderanya namanya itu pakai warna sesuai dengan zaman politik tahun segitu. Tuh perkembangan sandiwara, Bapak Ibu hadirin sekalian. Barangkali ada referensi lain nanti, barangkali Kang Gaji Toto ada referensi yang bisa menguatkan tentang keterangan pula yang pula sampaikan sampean. Ini dijadikan oleh kita satu pegangan, mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Kemudian yang kedua kali, di mana munculnya tontonan sandiwara? Ampura, kelorosan kan wonten rencang sing dermayu. Dari sandiwara kudu dermayu, Kang. Sandiwara yang serbuan, Kang. Karena pada waktu pemunculan tunil itu munculnya di daerah Klayan, Pak. Di daerah Klayan. Jadi munculnya tunil itu bukan di luar daerah Cirebon, tapi munculnya tunil tatkala tunil mulai dikenal orang, yaitu munculnya di daerah Klayan. Karena Klayan pada waktu semono Pak tempat yang paling strategis. Klayan itu karena di utaranya ada Gunung Jati, tempat golongan ziarah, sehingga daerah yang paling ramai pada waktu itu Klayan, Pak. Sekidulnya wonten Karsidenan, sehingga daerah tengah-tengah pun rame, makanya kakek wong dagangan, wong usaha pada mulai urip. Daerah itu dianggap daerah ramai, sehingga tunil itu ditongtongkan di situ, Pak. Mulai tunil itu berubah pemain lanang, pemain wadon, laka pemain wadon, Pak. Dari Kang dari pemeran wadon, kayak Kang dari Gandasari, Kang dari Pak Mawati, wong lanang sing dipaisi jadi wong wadon. Betul, Pak, perkembangan. Nah, sementara wonten tambahan mungkin sing Kang Gaji Toto enggak. Dan mungkin terakhirnya wonten pertanyaan kula tampi saran sing panjenengan. Niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Kang Aceh selaku penanggung jawab kegiatan rutin di Yutan Menjati, Wadidi, atas yang saya hormati Bapak Haji Sulama dan Haji Mu'uk selaku Ketua KKC dan Ketua Sandiwara Jayabaya, Bapak Ketik yang sembilan, serta Bapak Dewan yang akan lain, mudah-mudahan sukses lagi, Pak, serta Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang tidak sebutkan satu persatu. Tadi disampaikan mengenai sandiwara, mungkin apa yang disampaikan kita akan mencoba menambah, Pak, mungkin menyempurnakan. Saya kasih judul sandiwara Cirebon, meskipun di sana Mas Resya. Nah, saya sumbernya dari buku deskripsi kesenian Cirebon, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga, Kabupaten tahun 2001, Pak. Itu satu. Yang kedua, kebetulan saya juga umurnya lebih tua dari Pak Sulama, ya.
Saya 60 Pak Sulama. Dan saya memiliki sandiwara sama ya. Makanya mohon maaf para sesepuh sandiwara, barangkali nanti ada hal yang kurang berkenan. Pertama, berdasarkan data yang ada, tonil atau tunil itu adalah sejenis pertunjukan teater di era kolonial Belanda. Meskipun baru dikenal di Indonesia pada saat masih bernama Hindia Belanda, ketika grup tonil Dardanella gencar menggelar pementasan tonil di sejumlah daerah Hindia Belanda. Tonil pada hakikatnya adalah sebuah pertunjukan drama. Nah, pada masa Bung Karno ketika diasingkan di ND Flores pada tahun 1934 sampai 1938 dan Bengkulu pada tahun 1948-1942, ini Soekarno membentuk grup pementasan penunjukan drama atau tunil sebanyak 17, karyanya 17 ya, dalam rangka tujuan untuk protes kepada pemerintah Belanda saat itu penjajahan, karena tidak bisa terang-terangan maka dilakukan dengan drama gitu kan. Intinya begitulah drama. Nah, terus pembangunan budayaan merupakan bagian integral, bagian yang paling melengkapi dari pembangunan nasional karena tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan lainnya. Nah, dalam usaha melestarikan kebudayaan, khususnya kesenian yang merupakan warisan budaya bangsa, baik yang bersifat fisik maupun non fisik termasuk unirannya, dewasa ini memperoleh perhatian cukup besar dari masyarakat maupun pemerintah sebagaimana diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Salah satunya dari 10 OPK atau objek unggulan ada satu, yaitu seni. Nah, termasuk dalamnya kesenian tradisional yang merupakan bagian kebudayaan nasional yang patut dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan. Salah satu dari sekian banyak kesenian tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon adalah seni sandiwara yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Kapetakan, Cirebon Selatan, Kelangenan, Sekarang Gamblang, Plumbon, Susukan, Wonosari, dan lain-lain. Seni sandiwara tergolong ke dalam kelompok seni teater yang merupakan jenis kesenian universal, yaitu gabungan yang cukup merakyat. Nah, pengertiannya, bentuk seni teater ini terbagi dalam dua bagian, yaitu teater modern atau perkotaan dan teater tradisional di pedesaan. Beberapa jenis kesenian tradisional di Kabupaten Cirebon yang mengandung unsur-unsur teater drama di dalamnya penunjukannya seperti sandiwara, reog, berokan, tarling, dan lain-lain. Nah, pada jenis tersebut terdapat persamaan unsur teater seperti adanya cerita yang berisi suatu konflik manusia yang disampaikan dalam bentuk dialog dan gerak perbuatan secara spontan atau improvisasi total. Yang kedua, adanya pelaku drama, yaitu aktor, aktris, dan figuran. Yang ketiga, tersedianya panggung pertunjukan atau stage, ini relatif. Terus yang keempat, adanya penonton sebagai pendukung. Dan yang kelima, adanya sutradara yang bertugas mewujudkan isi cerita kepada penonton melalui ucapan dan perbuatan pelaku. Ini unsur-unsurnya. Nah, latar belakang sejarah kelahirannya, Pak. Seni sandiwara baru tumbuh pada tahun 1940-an. Diperoleh dari tokoh sandiwara sama dengan tempo dulu, yaitu Bapak Mursid ya, dari Kampung Langgen atau Kampung Imba, Desa Bangunarja, Kecamatan Kelangenan dulunya, mantan pejuang kemerdekaan atau ketua dan anggota LVRI Kecamatan Kelangenan, sekarang Gamblang, ditemukan sebagai berikut. 1. Pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia, di Cirebon jenis kesenian yang banyak disukai masyarakat adalah reog Cirebonan. Yang terkenal yaitu reog sepat, julukan nama pelawaknya, Pak. Jadi sepat itu julukan pelawaknya, yaitu di Desa Mayung, Cirebon Utara, sekarang Pleret. Yang kedua, di Desa Jamblang berdiri kesenian tunil, yaitu drama dan lawakan, dengan nama organisasinya Cahaya Widodo, mengadakan kegiatan ngamen. Yang ketiga, reog sepat atau tunil Cahaya Widodo dipadukan menjadi satu bergabung, dan drama sebagai unsur pokok dengan iringan gamelan laras perawa merupakan cikal bakal perkumpulan kesenian dengan nama jeblosan, yang artinya pertunjukan drama tunil tanpa layar penutup. Laka layar ya, Pak, jelas jeblos. Bahkan ada pula yang menyebut bujang krek, yaitu artinya bujang, pemuda yang tukang angkrek-engkrek, tukang becet. Yang keempat, di tahun 1945 tunil baru menggunakan layar
berlukisan dengan sebutan sandiwara yang diputuskan oleh PKG Mangkunegara 7 di Solo. Jadi mulai sandiwara itu ada ketika tahun 45 Pak, ada Sultan Solo. Nah, yang kelima, karena pengaruh ketoprak atau Tunil Stambul Cahaya Widodo, karena pelakunya 75 perjuang kemerdekaan, kemudian seni jeblos ini dijadikan media penerangan dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Nah, tahun 1946 di Desa Kebaretan, Kecamatan Plumbon, berdiri sandiwara Langen Brio yang diprakarsai oleh Pak Suwandi dan Pak Mursid dengan dialog menggunakan bahasa Cirebon. Yang ketujuh, tahun 1949 bentuk sandiwara di Langen mulai ditingkatkan sarana prasarananya dengan menggunakan panggung. Kemudian nama jeblos diganti dengan Langen Perbeta. Langen Perbeta. Dan pada tahun 1950 namanya diganti dengan Sari Sasmata. Tahun 1952 di Desa Bojongwetan, Kecamatan Kelangenan, berdiri kerajaan atau kesenian Sanpo atau sandiwara proletar atau rakyat kecil. Pimpinannya adalah Pak Kadula atau Pak Haji Kadula, yaitu Kubu Bojongwetan sebelum Kubu bapak saya. Terus tahun 1956 di Bedulan kesenian ya tumbuh berdiri dengan sebutan Mas Res yang didirikan oleh Ibu Saniti, Pak. Kuningnya apa ya, Ibu Saniti ya, pasti lihat. Itu tahun 56. Nah, tahun 1960-an, nah di 60-an berdiri kesenian sandiwara yang didirikan oleh para senimannya seperti Toyo, Loyo, Salmin, dan Wartaka. Jadi tahun 60 sandiwara itu Indramayu, Pak. Tapi WBTB, sandiwara, berokan itu diambil sama Indramayu. Nah, terus selanjutnya tahun 56 partai-partai politik mulai melirik seni sebagai media atau alat bagi kepentingan partainya, tak terkecuali sandiwara seperti di Desa Bojongwetan, Kecamatan Kelangenan. Ini saya masih menyaksikan Pak, katanya puing-puingnya pada saat SD. Yang pertama, tokoh Partai Sosialisme Indonesia atau PSI mendirikan sandiwara Setiabudi menggantikan Sanpro. Sanpro diganti Setiabudi. Tokoh Partai Nasional Indonesia atau PNI mendirikan Lembaga Kebudayaan Nasional atau LKN, mendirikan sandiwara Suluh Budaya. Yang ketiga, tokoh Partai Komunis PKI dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra mendirikan sandiwara Dharma Bakti. Jadi di Bojong itu ada 3 tuh saat itu. Nah, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1965, yakni meletusnya G13 PKI, di mana hancurnya gedung grup Dharma Bakti oleh amukan massa yang anti PKI. Saya masih menyaksikan gedungnya Pak saat itu, masih aktif. Nah, di Desa Bojongwetan tahun 69 berdiri sandiwara Setia Budaya yang merupakan gabungan sandiwara Setiabudi dengan Suluh Budaya. PNI dengan PSI bergabung sampai tahun 85 berdiri sandiwara Panti Budaya. Berarti tahun 70 sampai 85 Panti Budaya, Pak. 85 saya ambil gambarannya dari bubar. Tahun 71 sampai dengan 1985 berdiri sandiwara Karya Budaya. Di Bojongwetan itu ada 2. Tahun 1985 sampai 1986 berdiri sandiwara Marga Tama. Ini yang dipimpin oleh Bapak. Tahun 86 sampai tahun 2000 berdiri sandiwara Panjilaras. Dan 2019 berdiri sandiwara Suluh Budaya Putra yang saya pimpin sendiri. Itu masa di sandiwara. Nah, tugas seniman sebagaimana disampaikan Pak Ketua, yaitu seniman itu terisa marah bakti, betul Pak. Jadi 3 tugasnya itu, ya yang pertama seniman sebagai juru penerang. Itu fungsi seniman Pak, sebagai juru penerang. Yang kedua seniman sebagai juru pendidik atau dakwah. Yang ketiga seniman sebagai juru hibur. Jadi 3 tugas kesenian itu Pak. Seniman itu tugasnya itu. Jadi berdasarkan data yang ada kira-kira seperti itu Pak. Ada sandiwara itu. Nah, kalau Mas Res sebetulnya diambil dari nama kain. Nama kainnya kalau kan Famatek gitu kan. Ada Famatek, ada Teteron, itu namanya Mas Res Pak. Nah, karena warnanya ada yang kelirnya ngambil kuning sehingga Mas Res kuning. Ada yang kelirnya warna abang, Mas Res abang. Itulah hijau Mas Res. Jadi Mas Res itu merek daripada kain. Mungkin itu tambahannya Pak Haji, pangapunten barangkali kurang.
mohon dimaafkan, ini barangkali data yang saya ambil dari buku yang saya punya meskipun dari Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya barangkali ada yang mau dipertanyakan, silakan 3 penanya. Boleh semanggakan. Mama Uk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pencerahan buat saya. Hari ini baru jelas yang namanya tunil, arses sama sandiwara. Tadi disebutkan oleh narasumber yang pertama bahwa sandiwara itu di Cirebon. Tadi oleh Pak narasumber kedua, kenapa WBTB-nya didapatkan oleh Indramayu? Ya, betul. Jadi jadi tadi narasumber pertama mengatakan asli Cirebon. Kenapa? Mungkin sama dengan Taling. Indramayu mengakui sing Indramayu, Cirebonnya ya Taling yang Cirebon. Tapi kalau Taling saya yakin itu tidak adanya, terjadinya di Cirebon. Sebab menurut yang sejarah Taling yang pernah diungkap oleh almarhum Kang Ato, itu terjadi Taling itu di Cirebon ketika kepala RRI-nya waktu itu Pak Fajar Madrasi. Jadi itu Pak Haji, mohon kenapa tadi Pak narasumber pertama mengatakan sandiwara itu asli Cirebon, tapi kenapa WBTB-nya warisan budaya tak bendanya didapat oleh Indramayu? Sebetulnya ya mohon penjelasan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesun, kalau pertanyaannya kenapa sandiwara? Kalau lihat dari sejarahnya kayak kan tahun 60 kalau Indramayu, tapi sandiwara di Stikada tahun 52 ya, bahkan 56 udah mulai. Nah, BPTB itu Pak barangkali nggak tahu, ini bahasanya bahasa apa namanya, bahasa perkantoran kedinasan. BPTB itu warisan budaya tak benda Pak. Jadi setelah katakanlah lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 2012 yaitu Kemajuan Kebudayaan, itu ada 10 OPK Pak. OPK itu objek kemajuan kebudayaan. Salah satunya adalah manuskrip itu naskah kuno. Terus seni, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, olahraga tradisional, terus permainan rakyat, ya. Terus tradisi lisan, itu ada 10 banyak. Nah, sehingga kabupaten-kabupaten ini, kabupaten kota Jawa Barat itu dipersilahkan untuk mengajukan karya budaya. Karya budaya itu bisa kesenian, bisa seperti yang itu yang di Gerabah itu Pak. Mangga silakan diajukan dengan catatan harus ada kajian. Yang pertama itu kajiannya berupa skripsi Pak. Skripsi. Yang kedua buku tulisan, ya. Salah satunya itu. Nah, jadi silakan mana ada yang punya, misalkan Aceh. Alhamdulillah Aceh saya sampaikan bahwa saya Brai sudah mendapat studi Pak, BPTB Pak, Brai. Jadi milik umum lah. Saya sudah diakui bahwa saya BPTB dari Cirebon ini Brai, mendapat sertifikat ini, lalu Aceh sertifikat. Alhamdulillah. Nah, sandiwara, berokan, terus Tarling Pak, kebenaran Kang Ajuang lebih cepat itu Kabupaten Indramayu. Sebab kesenian misalnya kita deskripsi tentang Brai atau tentang sandiwara, bahkan sandiwara doktoris anak Pak. Doktor sandiwara itu orang Kalimantan, S1 ya, S1 ya, sarjana pertama itu skripsi sandiwara, S2-nya seni pertunjukan, S3-nya doktornya itu sandiwara mana Pak? Alhamdulillah beli. Nah, itu dari dokter Zaini padahal. Ya, alhamdulillah beli Pak. Ya. Alhamdulillah. Tapi kenapa
BPTB-nya sebenarnya yang ngajukan Indramayu. Nah, karena apa? Meskipun seniman dua skripsi, dua kajian, dua dokumentasi film dan sebagainya, namun tidak diajukan di Dinas Kebudayaan Cirebon, ya belum akan muncul, Pak. Karena yang berhak mengajukan BPTB itu adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Nah, saya ini termasuk pelaku 2018 saya mengajukan Agung Bungko, Pak. Karena Agung Bungko kebetulan ditulis sama skripsi keponakan saya menulis buku, Pak, sama dokumentasi yang saya ajukan 2018, turun 2021 sertifikatnya diakui itu. Nah, selebihnya itu Pak, karena Dinas Kebudayaan kita itu ya kadang-kadang kalah cepet, Pak, karena Indramayu itu nggak hebat pisan, Tarling dari senang Indramayu, berokan kalau Cirebon anak Indramayu, sandiwara melihat sejarah tahun 60 berada di sana. Tapi karena lebih cepat ngajunannya ya kan Poli BPTB Pak U, mungkin itu Pak U. Jadi makanya kalau misalkan di antara kita bapak-bapak ini kebetulan punya anak, punya apa, yang punya skripsi tentang mengkaji apa dan sebagainya, kalau tidak diajukan BPTB-nya akan bisa diselesaikan. Nah, alhamdulillah BPTB Kabupaten Cirebon yang turun itu pertama Angklung Bungko, saya yang nulis. Yang kedua berapa Siti Winangun. Terus yang ketiga Tabuan Renteng. Tabuan Renteng itu Pak, apa namanya? Bukan kilo. Tabuan Renteng. Dari sana kan? Oke, Mumpili. Tidak. Nah, sekarang yang akan muncul lagi Kang Aceh Brai, kedua Sega Jamblang, ketiga Lubuk Marak. Sudah ada keputusan, Pak, tinggal nunggu baik sertifikat baik. Nah, makanya ya mangga dipersilakan sama pusat, ayo segera ajukan sebanyak-banyak, tidak perlu tiap bulan 10 orang apa Pak, karena yang ngaji itu adalah pusat, Pak. Jadi kenapa tadi sandiwara lebih dulu diambil sama Indramayu lebih cepat ngajunannya. Kira-kira mau lah barangkali kajiannya lebih akeh mungkin Mbak. Padahal Tarling dan Bau menurut sejarah yang ada itu, kalau di Indramayu itu hanya dulunya Pak Sugro itu nyervis Citare wong barat, wong luar negeri, wong barat, wong Belanda diservis di Pak Sugro. Ya, nengong kan gamelan kan nembela anak kan tare bae kan. Nah, kalinya tare itu nah, jadi berdasarkan Pak U memang itu bahwasanya muncul Tarling itu ketika ya Pak U sama Pak U dipanggil ke RRI gitu, Dita dan Suling. Arane dulu anak dari ketua RRI pakainya kesini arane apa Pak kan Pak. Wis ya gini anak kita sing Tarling bae. Nah, berarti munculnya di situ Pak. Tahun 60-an Pak U ya. Tahun 60-an Pak. Jadi lebih dulu kita aringkannya tare bae. Laka grupnya Pak. Baru muncul nanti kan Jayana, muncul Abdul Ajib dan sebagainya. Mungkin itu Pak O. Jadi kalah cepat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dosen, sangat pula semanggakan Pak Nahid. Pak Dewan. Oleh Pak nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormati Kang Aceh selaku penanggung jawab Panembang Jati, Kabupaten Panembang Jati, dan juga Ketua DKKC Pak Mama Sulam, Sekretaris Sekjennya Mama Uut dan Pak Toto, juga Pak Waka, juga Pak Mayor, dan juga yang hadir di sini para kunci, tokoh masyarakat dan juga tokoh pemuda. Pertama, saya sangat bersyukur dari niki kula saged silaturahim kaliyan panjenengan sedaya. Kula niki alhamdulillah kebenaran kepanggi dalu niki kaya wis apa ya? Kawis kebenaran ataupun memang saat niki pas betul dengan kebudayaan, pelaku kebudayaan. Jadi pas benernya, pas betulnya, kebetulan di Kabupaten Cirebon ini belum adanya perda penguatan kebudayaan. Iya, derewenten ya. Nah niki bagaimana kira-kira kebudayaan ini bisa dianggap
bisa diangkat dan maju, ada dasar hukumnya, ada pijakannya. Ada pijakannya yang tadi banyak disebutkan, bagaimana Mapres, terus sampai lebih dulu diambil oleh Indramayu. Nah ini kebenaran bulan masuk di Pansus 3. Pansus 3 membahas tentang pemajuan kebudayaan Kabupaten Cirebon. Ini sangat masukan. Ini makanya sumpama pengen kepanggil kalian pelaku kebudayaan ini sangat sulit sekali. Tapi tengriki nih wadahnya lewat tempatnya di sini di Buyut Geja, alhamdulillah insyaallah barokah sedangkan ya, untuk kemajuan kebudayaan Cirebon. Kula cuma setunggal mawon tanglet untuk masukan kula karena ini inisiasi daripada DPRD tentang pemajuan kebudayaan. Tiap daerah, karena di negara kesatuan Republik Indonesia ini banyak sekali kebudayaan dan juga beda-beda. Antara Cirebon dengan Bali sudah jelas beda. Kalaupun Cirebon dengan Bandung mungkin ada sedikit persamaan. Nah di Cirebon sendiri tidak ada yang namanya desa adat ya, Bapak Menten ya, Ketua DKKC, desa adat ya, Agung adat banyak. Ya kalau desa adat yang mengatur tentang adat semuanya, baik hukumnya apanya di desa. Nah kami memerlukan definisi satu nih, nyuwun buat masukan apa kebudayaan. Kebudayaan adalah cuma pertunjukan, kreasi kan. Nah itu tuh yang kira-kira tepat yang dirasakan oleh pelaku kebudayaan. Karena pada saat di NA naskah akademik itu pertunjukan, kreasi kan ada begitu terus lewat apa tah. Nah, kalaupun ada sih kebenaran di NA tuh. Jadi buat referensi daripada pelaku kebudayaan. Wenten ya. Nih barangkali ini kan buat masuk karena NA kan naskah akademik ngambil dari mana-mana kan yang tidak sesuai dengan kebudayaan Kabupaten Cirebon kita diperbaiki, kita revisi bagaimana. Kalau di sini sekilas kebudayaan Cirebon yang sudah disebut kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cita, rasa, karya, karsa. Ini ada karsa itu apa dan hasil karya masyarakat Cirebon yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan, nilai, adaptasi terhadap lingkungan dan dijiwai agama untuk membangun tata nilai, spiritualitas, kearifan lokal, tradisi, pengetahuan, teknologi, alat seni dan dimensi apa nih? Niskala. Dan kalau niskala salah dan Cirebon, kan jelas bukan Cirebon. Jadi kemungkinan nanti ke depan kami pun akan mengundang panjenengan ahli budaya untuk musyawarah untuk membahas tentang penguatan kebudayaan Kabupaten Cirebon. Itu saja mungkin ya dari kami, karena memang untuk pembahasan dan untuk pelestarian kebudayaan, pemajuan kebudayaan harus ada perdanya biar kita itu pengalokasian kegiatan dan juga masuk anggaran harus ada payung hukumnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gue akan berakhir bersuun tentang Dewan sampai buatan hak inisiasi tentang penguatan kebudayaan. Niku sampun leres mungkin lengkap. Nah ini jadi Kang sekaulan gula kebudayaan itu iya mas ini kayaknya
hasil budi, akal, budi, rasa, cipta, karya, karsa yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus. Jadi kalau hasil itu kita tidak sadar kayak ngedan ya, itu bukan budaya. Sekali maning kayak model kuda lumping kesadar beli lah. Nah, itu kan ketika menciptakannya dalam keadaan sadar, gitu. Ketika menciptakannya. Jadi niku mungkin nonton tambahan, niku budi buat nonton. Budi niku akal, budi, rasa, cipta, karya, dan karsa manusia dilakukan secara sadar dan terus menerus itu harus kemudian maka pilih nonton tambahan saking Mama Ketua. Punten, Mas Aceh, dari rangkaian pertanyaan Kang Ibu dikit ember aja apa sih Oli ya kan aja ngobrol ya. Bapak Ibu sebenarnya ranakin bisa dakan dulu gitu Pak. Ranten ada bahasa-bahasa elit yang mungkin tidak pada tempatnya menyampaikannya. Selesaikan Pak. Saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan semua ada pada Dewan. Yang pertama, saya sangat salut ke Kang Kaji Toto. Di sini pentingnya Pak. Keranten yang namanya sejarah kan pulau wow gak bisa ngomong Pak, karena orang sejarah itu di pandang Pak. Kalau Kang Kaji Toto tadi menerangkan dari versi sandiwara masa sebulan, itu betul, saya nggak menyalahkan Kang Kaji Toto. Itu bahan, referensi buat kami. Tapi lamun pula rujukannya sing pamayor gede pasti mirak-mirak yang Kaji Toto. Karena nggak begitu. Di sana itu kalau Kaji Sami itu periodenya periode fase 3 fase saya Mas. Sebelum Kaji Sami itu ada Kaji Toto, namanya Bapak Petang Toto. Iya. Tadi saya sudah ngobrol sama orangnya, pelakunya. Bahkan di sana tuh Mas Res itu sebelum ada Mas Res ada namanya di sana ada Mas Res Cendrawasih Pak. Sing zamannya kiwon warma. Mas Kebudikit. Ya. Mas Kebudikit Cendrawasih. Masih kebun masih ada banyak di sananya. Cuma kan butuhnya ngobrol begini itu biar sama-sama ngisi. Kemudian yang kedua, Pak Dewan perlu diketahui Pak Dewan, Cirebon itu terlalu Cirebon banget Pak. Gini Pak, saya sering mengatakan bahwa kalau orang Cirebon, kalau yang ngomong Sulama hanya dalam sandiwara, hanya sosok seniman Pak, itu nggak dipedulikan. Makanya tadi Kang Kaji Toto udah ngomong, dokternya seniman itu ada wong Cirebon tuh Mas. Referensinya minta ke saya, nanya ke saya. Almarhum Kang Dokter Opan nanya ke saya, setelah lulus diabaikan saya ya harus belajar lah Pak. Sehingga beliau kayak Kang J nanya ke saya Mas, itu sampai jadi dokter seniman. Kalau sudah buru-buru ngurusi seniman itu wajar Cirebon banget Kang. Kemudian yang ketiga Pak Dewan mau pengalasan dengan ya Pak. Jadi gini Pak, tatkala pejabat pengen bikin Cirebon itu booming, tatkala pejabat pengen Cirebon itu naik, tatkala derajat Cirebon itu pengen disamakan dengan mereka, sing dodok nih genai lupa duduk wongnya Pak. Masa Sulama ngomong Meluku yang masa ngerti ya Pak? Ya Pak? Iya jelas kok benar. Sing Meluku kudu wong ngerti nih kebo. Artinya begitu Pak. Izin banget nih Pak Dewan pun dan pemanahan jenengan mah obrolan santai Pak. Ajak supaya Pak Dewan dapat masukan dari kami seniman langsung Pak. Karena mereka tatkala kebijakan itu udah kami komitmenkan, saya nggak gitu udah ngomong masuk nih Mas. Depan begini. Tiba-tiba petugasnya pejabatnya beda lagi. Sejen mana itu Pak? Ini ya Pak. Pulang aku kayak ini Pak. Saya pernah ditantang Pak Dewan, saya pernah ditantang bisa nggak Cirebon kayak Banyuwangi? Saya jawab kecil Pak. Itu jawabannya singkat. Ditantang oleh pejabat Pak. Pak Ketua Dewan bisa nggak kayak Banyuwangi? Saya jawab kecil Pak. Tinggal bagaimana Anda jangan cocoknya saja ngasih tantangan begitu tapi tidak mau ada anak merana dari nggak ditoto ya kan gitu Pak. Cirebon itu karena memiliki 48 jenis kesenian Pak, Banyuwangi itu cuma 18 Pak. Aduh, nampaknya tatkala ada bunyi kalimat itu budaya itu hasil budidaya karya manusia, ada ya macam-macam Pak, ada di dalamnya tuh Pak, komplit banget. Jadi kalau cuma, nah kemudian yang kemarin juga ada tuh Pak Dewan, kemarin kan ada rapat tuh Pak, ada rapat apa tuh dengan kantor tuh Pak, yang saya minta Pak, tolong menyertakan budayawannya Pak, jangan pejabat yang duduk di disparbit saja, disbudpar saja, karena mereka belum tentu paham, walaupun orang disbudpar nggak ngerti seni itu Pak.
Jadi minimal melibatkan senimannya yang duduk di sana. Jadi koten Bapak Ibu dari kulasi kembali yang jenengan mandeng sejarah sandiwara itu sing segini. Keranten pasti beda orang, beda pemaparan, beda orang pasti ada di daerah itu pasti muncul. Makanya tadi dari awal saya mengajak ke Bapak Ibu sekalian, mari kita bijaksana dewasa menyikapi sejarah Masres. Karena sejarah Masres bakal jadi pensi, wong kidulan makenen. Tapi bakal jadi pensi umuran dulu, mau kan maning Pak. Tapi kalau saya tadi begitu Bang Aceh ngebel saya Bang Aceh langsung turun Bang. Saya nemuin 2 tokoh sakti tadi yang masih hidup. Pak, Priben, jenengan begini. Priben itu usianya hampir atas 100 tahun Pak. Jadi dia tuh masih ingat saya aja 3 zaman, berarti beliau tuh 5 zaman Pak. Jadi pemaparannya begitu karena tidak ditulis Pak. Kayak Sulama Pak, ngomongnya cuma karena ingatan kayak Andi jajan kayak Angjen, Dokter Jen ditulis. Almarhum ditulis Pak. Jadinya dia dapat pengakuan. Nah kayak termasuk kayak tadi yang masuk ke BTP Indramayu kalau ditulis Pak, yang bikin tuh orang-orang akademisi. Beda kayak Sulama ngomongnya sesuai dengan ya apa dapatnya. Jadi sehingga kan tidak ada kekuatan hukum, secara referensi hukum nggak ada kekuatan Pak. Cuma tapi ya dijamin kalau pengalaman ya saya ya beranilah sama mereka gitu loh. Itu saja barangkali tambahnya Kang Aceh, ampura, mohon maaf barangkali ada kesalahan, saya juga butuh masukan dari Bapak Ibu selaku sesepuh. Nggih, matur kesuwun sepindah malih setunggal malih bilih wonten ingkang badhe ditanyakan kula sumanggaken. Bapak yang terhormat Ibu-ibu, saya sebagai wadidi ya ingin meluruskan saja ya biar nggak salah paham. Yang penting utama itu pemerintah, karena rakyat punya wakil ya. Nah maaf Bu Dewan, saya mohon kepada wakil rakyat, tolong diperhatikan seni dan budaya. Cirebon gudangnya sebetulnya. Saya dari LSM Cakralang Buana mendongkrak seni-seni yang lagi tidur, tapi yang itu nggak berani mengajukan pemerintah. Sebab pernah teman saya mengajukan diabaikan Pak Dewan. Tolong diperhatikan Pak Dewan, mohon izin. Itu aja untuk Pak Dewan, wakil rakyat dari seni dan budaya, supaya memperhatikan relawan seni yang punya pengalaman berapa abad dah. Contohnya Pak Haji nih, tolong dibantu didongkrak supaya ketemu titik terangnya budaya Cirebon. Cirebon banyak gudangnya sebenarnya, tidak kalah sama orang Jawa. Cuma kelemahan kita ini tidak tertulis. Jadi mohon izin Pak Dewan, kalau bisa diperhatikan ya. Saya sebagai LSM Cakralang Buana siap mendampingi para seni-seni dan budaya. Saya siap mendampingi apabila ada keperluan, saya siap. Gitu aja. Ini enten barokah rahayu saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalem iki kula tutup kalawan kalimat alhamdulillahirabbil alamin billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.